Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabar ya mams? Kali ini saya mau buat video tentang kitchen tour Kitchen tour part 2 sebenarnya ya, karena 1 tahun yang lalu saya pernah bikin part 1-nya. Dan kali ini saya khusus akan membahas tentang updatean perintilan-perintilan yang ada di dapur, beli di mana, dan juga nanti ada sedikit review peralatan tempur atau peralatan masak-memasak yang sering saya gunakan ya mams. Oke, untuk informasi, dapur saya ini ukurannya panjang sekitar 2,5 meter dan lebar sekitar 1,5 meter. Karena ukurannya kecil, jadi waktu itu kita desain kitchen setnya itu sampai full ke atas plafon ya mams. Dan di video sebelumnya, 1 tahun yang lalu, banyak yang nanyain ini budgetnya habis berapa. Jadi 1 tahun yang lalu saya dapat 1 meternya itu sekitar 1,6 juta. Dan dengan ukuran seperti ini, panjang 2,5 ditambah 1 meter bagian cucian piring itu ya mams, dikali 3 itu 3 lapis ya, 3 tingkat, karena saya sampai full ke plafon. Terus dikali 1,6 juta, totalnya itu sekitar 16,8 juta. Ini hitung-hitungan kasar aja ya mam, karena untuk detailnya saya agak-agak lupa, udah lama banget. Tapi yang pasti waktu itu kita habis renov dapur ini berikut dengan kompor, sink, dan yang lain-lain itu habis sekitar 20-an juta mams. Oke, untuk yang pertama saya mau bahas tentang meja bar ini ya mam, berikut dengan kursi barnya. Jadi ini kursi barnya waktu itu kita dapat di Informa daerah Cibinong. Harganya satunya itu sekitar 999 kalau nggak salah, 1 juta ya satu kursinya. Kita pilih warna putih. Terus untuk meja barnya, untuk top table-nya ini kita pakai granit, ukurannya sekitar 1,2 meter dikali 60 cm. Nah ini kita pilih warna yang natural, krem seperti ini. Oh iya, untuk tinggi top table-nya dari lantai ini sekitar 1,1 meter ya mams. Dan di atas meja bar ini saya kasih taplak meja dari bahan goni. Ini saya beli di Shopee, murah meriah taplak mejanya ya mams. Harganya 50.000, nanti linknya semuanya saya taruh di kolom deskripsi ya mams, siapa tahu ada mams yang pengen samaan. Terus di atas taplaknya juga saya tambahin renda ya mam, biar kelihatan cantik. Nah ini juga banyak yang nanyain wadah piring sajinya, ini mereknya Vikensa, waktu itu saya beli di Mitra 10. Dan di Shopee ternyata juga ada yang jual ya mam, dan harganya jauh lebih murah dibandingkan beli offline. Nah ini sebenarnya ada 4, yang kecil ini ada 2 ya. Cuman waktu zaman saya punya ART pecah mam, jadi dia lagi nyuci piring, nggak tahu karena tangannya licin kali ya, jadinya pecah. Sedih banget rasanya, karena ini set-setan gitu, kita nggak bisa lagi beli satuan. Misalkan yang kecil, cari yang kecil untuk beli satuan itu udah nggak bisa, jadi harus set-setan. Jadi ya udahlah ya, mau gimana lagi. Dan ini bunga artificial baby bird, ini juga murah meriah. Harganya berapa ya? 12.000 kalau nggak salah. Nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi ya mams. Dan untuk vasnya ini saya pakai bekas minuman jus kalau nggak salah ya dulu. Terus saya taruh batu-batuan biar untuk menyangga tanamannya juga. Nah di dinding sebelah sini saya pasang ambalan. Ini ambalannya belinya juga set-setan, satu set isi 3, harganya juga nggak nyampe 100.000, kayaknya 70-an ribu gitu ya mams. Dan di sini saya taruh peralatan-peralatan charger, terus remote, ada foto keluarga, ini fotonya juga ngeprint sendiri. Terus di bawahnya ada tisu, terus ini ada storage untuk naruh kabel-kabel, peralatan hand sanitizer, dan jamnya pak suami, kunci, dan yang lain-lain. Nah untuk ambalannya ini saya cuma pasang 2, karena yang satunya itu terlalu panjang ya, jadi ukurannya memang beda dari yang panjang, sedang, sampai yang pendek. Nah untuk lampu di atas meja bar ini alhamdulillah saya dapat endorsan dari Banggood. Nah saya pilih yang warnanya putih dan juga ada hiasan kayunya gitu ya mam, jadi supaya matching sama dapur saya. Dan saya pilih bolam yang warnanya kuning supaya nanti suasananya jadi warm gitu ya mams, seperti ini.
Dan untuk di bagian dispenser, ini saya pakai dispenser dari Modena. Di Shopee juga ada mams, nanti linknya saya taruh ya di kolom deskripsi. Tapi waktu itu kita nggak beli di Shopee sih. Nah ini ada 3 pilihan airnya ya, dari yang panas, terus air biasa sampai yang air yang dingin. Dan untuk air yang panas ini aman karena anak kecil nggak semudah itu pencet ya, jadi harus di unlock dulu. Di samping dispenser ini ada tangga kecil, tangga darurat. Ini biasa saya gunakan untuk ngambil barang-barang yang tinggi ya mams, yang di atas kabinet, karena saya agak-agak tinggi semampai jadi kurang nyampe. Terus di belakangnya ada tampah yang biasa saya gunakan untuk menaruh food preparation, sayur-sayuran yang masih kotor gitu ya mams. Lanjut di bagian dindingnya ini saya taruh beberapa perintilan dan pajangan dekorasi. Yang pertama itu ada wall sticker "The kitchen is the heart of the home". Itu saya dapat juga dari Banggood. Waktu itu barengan sama lampu hias lampu yang di atas meja bar tadi. Terus untuk rak yang warnanya gold yang heksagonal ini alhamdulillah juga dapat dari Banggood ya mams. Kalau untuk pajangannya seperti bingkai, ini bingkai saya beli di Mr. DIY. Terus gambar jeruknya saya print sendiri biar matching warnanya sama daerah dapur dan juga seger gitu ya. Jadi saya cari yang gambar-gambarnya jeruk. Terus kalau untuk potnya ini saya beli di Shopee sama tanamannya tadi, tanaman keringnya. Dan untuk rak bumbu ini juga saya beli di Shopee ya mams, berikut dengan toples-toples bumbunya ini. Beli di Shopee murah meriah, harganya satunya sekitar 2.000, sama tadi ada stikernya, stiker nama. Dan untuk pajangan ini juga masih temanya lemon-lemon gitu ya mams. Ini saya beli juga di Shopee. Nanti linknya semuanya saya taruh di kolom deskripsi ya mams. Oke lanjut, di daerah tabletop dapur. Ini tabletopnya saya pakai material dari marmer. Kalau dari jauh ini kelihatannya seperti kayu ya, tapi kalau dari dekat sebenarnya seperti ini. Jadi waktu awal-awal sebenarnya kita pengen cari granit yang motifnya kayu, cuman nggak nemu. Akhirnya ketemunya marmer, motifnya seperti ini. Ya udahlah, dari jauh masih kelihatan kayak kayu-kayu gitu juga kan ya mams. Lanjut untuk kompor, saya pakai kompor tanam mereknya Delizia. Waktu itu belinya di Depo Bangunan Bogor, dan waktu itu lagi ada promo gitu ya mams. Jadi kita sebenarnya nggak ngelihat merek waktu itu ya, ngelihatnya yang promo-promo aja. Harganya sekitar 2,5 juta, dan waktu itu kita beli ini sebelum kita renovasi dapur. Jadi kita cicil dulu pernak-perniknya atau kebutuhan-kebutuhannya, jadi nggak langsung semuanya bareng gitu mams. Reviewnya selama pemakaian kurang lebih 1 tahun lebih ya. Ini pernah sekali bermasalah, pernah sekali diservis. Terus juga untuk cooker hoodnya ini kita pakai yang Electrolux, beda merek, bukan satu set dari Delizia. Jadi lagi-lagi kita waktu itu cari yang lagi diskon aja gitu mams. Yang penting warnanya hitam dan juga ukurannya pas sama kompornya mams. Dan ini bisa dilihat tombol-tombolnya. Mohon maaf sebelumnya belum sempet ngebersihin cooker hood, kotor banget. Ada untuk lampunya, jadi kalau lampunya dinyalain ya lumayan terang ya untuk area masaknya. Terus ada kipasnya atau penyedot asapnya ya mams, dari yang ukurannya kecil, sedang, sampai yang kuat gitu ya daya hisapnya. Ini suaranya kalau lagi dinyalain penyedotnya lumayan ya mams. Makanya di video-video saya sering saya silent atau sering saya mute kalau lagi nyalain cooker hood ini penyedotnya gitu. Takutnya ngeganggu suaranya ya mams. Dan ini tuh kalau kita pakai ini, misalkan kita goreng ikan asin, baunya masih tetap ada sih ya, cuman mungkin sedikit berkurang. Lanjut ke area cucian piring. Ini juga banyak banget yang nanyain cucian piringnya. Ini juga kita pilih warnanya hitam biar matching aja sama semuanya, dan juga kita suka karena ini dalam gitu ya mams. Ini mereknya apa sih nih tulisannya?
nggak terlalu kelihatan. Oh, mereknya Blanco ya Mams. Jadi ini waktu itu kita beli di Depo Bangunan Bogor, atau di mana-mana juga ada ya kayaknya. Untuk kerannya kebetulan kita pakai keran dari sananya ya Mam. Jadi ini satu set keran lengkung seperti ini, tapi ini saya tambahin sambungan keran. Nah, sambungan keran ini elastis dan juga murah meriah. Saya beli di Shopee, harganya waktu itu sekitar 10 ribuan gitu ya. Dan kalau misalkan airnya dinyalain, ini kucurannya juga enak Mam, deres tapi juga nggak terlalu nyiprat-nyiprat. Dan yang pasti saya suka banget karena ini bisa elastis ya, jadi bisa digoyang-goyang kemana-mana. Untuk peniris sendoknya atau tempat sendoknya, ini saya beli di IKEA, tapi di Shopee juga ada. Jadi ini bahannya stainless, dan yang pasti ini ada lubang-lubangnya juga emang bawahnya. Terus untuk tempat sabunnya ini saya pakai bekas sabun mandi, saya bersihin terus saya isi pakai sabun cuci piring. Nah, untuk cucian piringnya ini waktu itu juga saya pernah beli di Shopee, sikatnya. Ini biasanya saya gunakan untuk nyikatin sink atau cucian piring setiap habis nyuci, karena di sini juga dilengkapin dengan wadah untuk kita isi sabunnya Mams. Nah, seperti ini. Untuk lapnya, ya Allah, saya masih ada nih ya, dari 1 tahun yang lalu belum berubah lap tangannya. Ini saya beli juga di Shopee, murah meriah, 2 ribuan atau 4 ribuan gitu ya. Terus di bagian pojokannya ini masih ada space, saya gunakan untuk nyimpen sapu. Terus di tembok meja bar ini ada celengan kantong plastik. Jadi kantong plastik bekas belanjaan, bekas yang lain-lain, ini saya taruh di sini. Jadi kalau mau ambil tinggal dicabut. Terus sebelahnya ini saya taruh sikat botol. Saya cantolin di cantolan seperti ini. Waktu itu saya beli di Mr. DIY ya cantolannya. Di Shopee juga ada, nanti saya tulis namanya adhesive hook. Terus di sebelahnya ini ada rak bumbu. Oh iya, sebelumnya ini di bagian depannya saya gantungin peniris sayuran yang biasa saya pakai untuk nyuci-nyuci sayuran, buah-buahan dan yang lain-lain. Biasanya ini saya taruh di atas cucian piring. Ini bisa ukurannya bisa dipendekin, bisa dipanjangin. Dan ini waktu itu saya beli di Shopee, di Miniso yang ada di Shopee. Nah, seperti ini Mams. Lanjut untuk rak bumbu, ini saya pakai rak plastik yang 4 susun dari produknya IKEA, tapi saya waktu itu belinya lewat Just Tip Shopee. Untuk botol-botol bumbunya ini saya masih pakai botol seperti ini atau toples seperti ini. Terus juga ditulisin stiker. Ini stikernya anti air, tapi kalau kita misalkan cuci jangan digosok-gosok juga ya Mams. Terus kalau yang ini botolnya botol bekas asip atau ASI perahan, waktu zaman-zaman saya masih menyusui masih tersisa beberapa toples, beberapa botol saya pakai untuk naruh bumbu-bumbu. Terus juga ini tulisannya saya pakai alat, nanti saya share ya. Nah, ini toples dari IKEA kalau yang ini ya. Jadi satu set isi 4 kalau nggak salah. Nah, kalau yang ini toples bekas sambal, saya pakai untuk nyimpen bubuk ebi. Yang waktu itu sempat saya share juga ya videonya, belum habis-habis juga ebinya, masih banyak. Untuk di rak kedua saya taruh bumbu-bumbu seperti saus, kecap-kecapan, dan yang lain-lain. Terus ini juga toples beli di Shopee yang tutupnya bening seperti ini. Saya pakai untuk nyimpen tepung dan juga ini nyimpen saus. Terus ini juga jepitan plastik. Jadi kalau ada bumbu yang belum habis gitu ya Mam, selain karet, kadang karet susah ya. Ini saya pakai jepitan. Ini harganya juga murah meriah, 2 ribuan kalau nggak salah di Shopee. Nah, di rak yang keempat atau rak yang paling bawah saya gunakan untuk menyimpan sabun-sabun cuci piring. Terus juga ada power ini ya untuk menghilangkan noda-noda membandel di bawah
panci atau wajan. Terus ini juga ada hand sanitizer. Nah, di samping rak bumbu ini tersembunyi tong sampah ya mams. Jadi ini tong sampahnya juga saya beli di Shopee, harganya sekitar 90 ribuan. Warnanya ada yang krem dan juga ada yang coklat. Ini modelnya injak, kapasitasnya 20 liter. Jadi dapur senggol saya seperti ini ya mams. Sengaja rak bumbunya saya umpetin di belakang meja bar, jadi dari depan meja bar itu nggak kelihatan, dan juga bisa fleksibel. Kalau misalkan sempit, ini saya geser ke sampingnya. Kenapa saya nggak taruh di kitchen set? Nanti dilihat ya, kitchen set saya itu udah penuh banget. Oke, sekarang lanjut ngomongin tentang perintilan-perintilan yang ada di atas meja ya mams. Ini pertama ada perintilan-perintilan perminyakan. Yang pertama ini ada botol semprot untuk minyak, biasanya untuk olive oil, tapi ini saya masih isi pakai minyak biasa, jadi biar terkontrol gitu ya mams. Terus yang kedua ini ada botol minyak goreng, seperti ini bentuknya. Terus ini kapasitasnya sampai 600 ml, harganya juga murah meriah, nggak nyampe 50 ribu kalau nggak salah ya. Nanti linknya semua saya taruh di kolom deskripsi ya mams. Terus yang ketiga ini yang baru saya beli ya, oil pot atau wadah penyimpanan minyak-minyak yang sekali pakai atau 2 kali pakai, dan juga ada saringannya mams. Jadi kalau kita habis goreng-goreng yang berbumbu itu bisa kita saring di sini. Seperti ini, bahannya dari stainless dan juga kapasitasnya sampai 1,2 liter. Lanjut, ini talenan juga lumayan baru saya pakai. Waktu itu juga belinya di Shopee. Saya pilih warnanya krem seperti ini. Terus ini ada parutan untuk bawang, bolak-balik sama ya mams, dan ini terbuat dari gandum. Jadi ini food grade. Tapi kekurangannya, kelebihannya ini murah ya mam, murah meriah dan juga multifungsi. Tapi kekurangannya ini nggak bisa digeprek kasar gitu ya, kalau kita potong-potong tulang ataupun apalah yang kenceng-kenceng gitu yang harus digeprek-geprek itu nggak bisa karena takutnya pecah ya. Jadi talenan saya pisah, yang tadi yang putih untuk sayur-sayuran kayak gitu-gitu, dan yang hijau ini masih setia saya pakai untuk potong-potong daging, ayam dan yang lain-lain yang harus misalkan digeprek-geprek pakai pisau yang kenceng, ini masih oke banget. Lanjut, ini ada blender. Saya pakai blender dari Rafele karena ini ada juga choppernya ya mams. Seperti ini, reviewnya udah pernah saya buat ya di video-video sebelumnya. Ini juga blender yang terawet, blender pertama kali saya punya blender dan masih awet banget. Oke, lanjut sekarang kita intip isi-isi yang ada di dalam kabinet ya mams, atau lemari dapur. Nah, di bagian kabinet atas kompor ini saya gunakan untuk meletakkan panci dan juga wok ya mams. Di bagian sebelahnya ini saya gunakan untuk meletakkan berbagai macam bumbu-bumbu dapur dan juga wadah-wadah storage gitu ya mams. Dan semuanya saya taruh di kotak-kotak per kotak gitu, biar lebih rapih aja kelihatannya. Nah, jadi kitchen set ini kekurangannya satu, ini kurang adanya sekatan-sekatan di dalam kabinet ya mams. Jadi waktu itu saya juga salah, nggak ngecek atau nggak minta request gitu ya untuk memperbanyak sekatan-sekatan. Jadinya ini saya tambahin sekatan yang bisa dipasang, bisa dipanjangin dan dipendekin. Ini waktu itu saya beli di Shopee juga ya mams. Nah, ini saya ambil satu wadah, ini khusus untuk menaruh bumbu-bumbu. Ini toplesnya juga saya waktu itu beli di Shopee, terus juga udah saya nama-namain gitu ya. Tapi yang terakhir tadi saya pakai buat popcornnya si Syakil. Terus ini juga buat nyimpen bumbu-bumbu ya mams. Jadi lumayan kelihatan lebih rapi dan juga terkelompok gitu ya, terorganisir. Lanjut, di bagian kabinet sebelahnya ini saya gunakan untuk meletakkan teh, kopi, sereal atau Coco Crunch dan yang lain-lain, gula juga masuk ke sini semua ya mams. Di sebelahnya lagi ini saya pakai untuk meletakkan wadah-wadah kotak bekal makan. Nah, di sampingnya lagi tepat di atas cucian piring ini ada rak untuk naruh
gelas-gelas dan juga piring-piring ya mams. Piringnya juga cuma sedikit koleksinya. Lanjut di kabinet bagian bawah, ini di bawah kompor ada tempat untuk gas, berantakan banget. Terus di sebelahnya ini ada tempat untuk sendok-sendok. Nah ini untuk sekat sendoknya ada juga di Shopee ya mam, waktu itu saya sempet cek. Terus nah selain sendok di sini juga saya simpan gunting. Terus ini juga ada alat untuk penghancur bawang dari stainless. Jadi lumayan kalau lagi malas-malas ngulek atau malas-malas ngiris, tinggal saya hancurin pakai alat itu. Terus ini juga ada gunting untuk sayur, biasanya saya gunakan untuk gunting daun bawang ya mams. Seperti ini bentuknya. Lanjut ini ada sendok ukur. Waktu itu saya beli di mana ya? Lupa. Dan di laci yang kedua ini saya gunakan untuk meletakkan piring-piring saji juga. Ini ada piring-piring buat biasanya buat cemilan anak-anak, ada yang bentuknya awan, tadi ada yang bentuknya ikan, terus ada yang bentuknya strawberry. Ini semuanya food grade. Waktu itu saya beli juga di Shopee ya mams. Seperti ini. Jadi kalau yang strawberry ini misalkan yang sebelahnya untuk naruh gorengan, sebelahnya lagi bisa buat saus gitu ya. Terus ini ada apa nih namanya, sumpit. Waktu itu beli di Mitra 10. Terus ada juga alat untuk pembuat label stiker yang tadi tulisan di toples bumbu ya mams. Ini bisa juga pakai alat ini. Terus nah seperti ini contoh tulisannya kalau udah kita tulis pakai alat yang tadi ya. Lanjut ini ada alat kecil warna pink, ini untuk merekatkan plastik ya mams. Jadi kalau misalnya punya bungkusan snack atau bungkusan tepung bumbu dan yang lain-lain, itu bisa kita rekatkan lagi pakai alat ini. Harganya juga murah meriah, sekitar 8 ribuan aja. Ini pakai baterai 2. Kemudian ini ada pengasah pisau ya mams. Waktu itu saya juga dapat ini dari Banggood. Tapi di Shopee juga ada kalau mau, atau mau cek link yang di Banggood nanti saya tulis juga ya. Dan untuk sutil-sutilnya nanti saya review sendiri ya. Nah ini ada alat unik, alat pemipil jagung. Waktu itu saya tertarik banget beli, tapi setelah saya pakai nggak jadi saya review karena ini gagal total ya mam. Jadi nggak bisa mipil jagung pakai ini, nggak tahu apa karena saya yang salah atau gimana ya. Lanjut ini yang paling bawah ada tatakan panci. Ini bahannya dari besi. Waktu itu saya belinya di toko gitu ya mam, toko khusus perlengkapan rumah tangga. Lanjut di bagian laci bawahnya lagi, ini saya gunakan untuk meletakkan serbet. Ini plastik. Terus ini ada tisu antiseptik. Biasanya kalau lagi pergi-pergi saya bawa itu ya tisunya, desinfektan. Ini ada tisu galon dan yang lain-lain. Di laci yang paling bawah ini saya gunakan untuk meletakkan apa nih namanya, kantong belanjaan, kamper, kayak gitu-gitu mams. Terus lanjut di sebelahnya ini ada rak untuk piring dan juga gelas. Lanjut di kabinet sebelahnya lagi ini ada tempat beras. Saya pakai tambahan sekat juga ya mam. Lagi-lagi ini sama tukang kitchen setnya nggak dibikin persekat-sekat, padahal lumayan banget kan ya, ini tinggi. Jadi ini saya tambahin sekat tambahan gitu, saya beli di Shopee juga. Lanjut di bagian kabinet bawah cucian piring, ini yang paling berantakan ya mams. Dan di pintunya ini saya gunakan untuk mencantolin berbagai macam perlengkapan dapur. Terus juga ini lembab ya di bawah sini, kekurangannya itu. Jadi itu bawahnya saya alasin pakai apa sih, taplak meja. Taplak meja yang bahannya plastik. Terus dindingnya itu karena banyak jamur-jamur saya tempelin pakai sisa-sisa wallpaper gitu mams. Oke lanjut, sekarang saya review sutil ya mams. Jadi ini sutil-sutil yang saya punya ada 3 merek. Yang coklat ini dari Raffaele, yang abu-abu dari Carrot, dan yang hitam ini yang set-setan isi 11. Harganya lebih murah yang hitam. Yang paling mahal itu yang Raffaele, yang tengah-tengah standar ini yang Carrot menurut saya ya. Terus juga ini kayunya juga mirip-mirip ya sama. Untuk silikonnya juga kalau yang hitam nih masih agak kaku ya. Kalau yang Raffaele dan yang Carrot mirip.
kelenturannya. Apa karena yang hitam ini nggak pernah saya pakai kali ya, karena ini yang lumayan baru, jadi mungkin belum lentur banget gitu ya Mams. Tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari ini nggak pernah, atau saya belum ada keluhan minyak menjadi berbusa seperti itu Mam. Jadi ada yang nanya apakah minyaknya jadi berbusa. Jadi selama ini saya biasa-biasa aja minyaknya. Kalaupun saya pakai sutil silikon ini, nggak saya rendam di atas minyak yang panas. Jadi paling hanya untuk ngaduk-ngaduk, untuk numis-numis. Setelah itu saya taruh lagi di nampan yang hitam itu Mams. Jadi nggak saya letakkan lama-lama di tempat yang panas. Walaupun pada kenyataannya katanya ini aman ya, food grade, dan juga aman di suhu sampai 230 derajat Celcius. Tapi lagi-lagi lebih baik ya jangan terlalu lama di tempat panas ya Mams. Lanjut, ini juga masih sutil-sutilan ya. Ini spatula juga dari mereknya Raffaele. Ini lucu banget. Ada gambar lady owlnya. Terus juga ada dua pilihan warna. Ada yang Tosca seperti ini, ada juga yang pink. Terus juga yang pasti ini food grade ya Mam, atau aman. Lanjut, ini review alat tempur yang lainnya. Ini panci dan juga wok merek Carrot. Waktu itu sempat saya unboxing dan juga saya buat video haulnya di video-video sebelumnya Mams. Dan ini setelah penggunaan beberapa bulan kemudian, jujur ini yang panci yang besar ini ukurannya 30 ya diameternya, itu jarang banget saya pakai. Paling-paling baru 2 kali saya pakai. Tapi saya waktu itu bela-belain beli untuk punya ya, kalau nanti ada acara keluarga atau ada acara lebaran dan yang lain-lain yang harus masak banyak gitu ya Mam, jadi punya. Terus ini wok yang benar-benar multifungsi, setiap hari saya pakai ini Mams. Bisa dilihat ya warnanya itu udah berbeda gitu ya Mams. Dan untuk cookware ini salah satu merek rekomendasi dari saya karena harganya masih di tengah-tengah ya, nggak terlalu mahal banget tapi juga ya sedang lah ya Mams. Kalau untuk harga yang di bawah-bawahnya juga masih banyak sih ya, itu tergantung dari selera dan juga kebutuhan ya. Kalau untuk Carrot ini permukaannya kasar tapi tetap dia anti lengket sejauh ini, dan ini bisa dilihat nggak tahu kenapa padahal setiap hari saya bersihin tapi tetap berbekas ya Mams. Nah kalau Mams pengen beli satu dulu, kalau saya lebih merekomendasikan yang bentuk wok seperti ini, karena kalau bentuk wok seperti ini baik yang gagangnya cuma satu atau bentuk yang casserole gagangnya 2 tapi dia lebih ceper ya, itu lebih berguna dibandingkan kita beli pan atau beli panci, karena ini bisa jadi pan, bisa juga jadi panci Mam, bisa untuk tumis-tumis, bisa untuk goreng, dan juga bisa untuk nyayur yang kuahnya banyak. Oke, untuk selanjutnya ini ada wajan dan juga panci dari Raffaele. Ini juga bagus banget. Ini harganya di atas Carrot, dan yang pasti ini lapisannya juga lebih banyak dibandingkan Carrot ya. Ini kalau nggak salah sekitar 6 lapisan. Kalau untuk detailnya Mams bisa lihat di video-video sebelumnya Mams. Cuman kali ini saya review selama penggunaan ini. Alhamdulillah puas ya Mams. Nah untuk wajan ini atau fry pan ini ukurannya 24 cm ya Mams. Bisa dilihat begini, pinggirannya ada teksturnya. Terus juga ini permukaannya halus, warnanya saya suka gelap gitu ya, jadi bikin masakan tuh lebih nyala gitu ya kelihatannya kalau di kamera. Selanjutnya ini juga ada pancinya. Alhamdulillah saya bisa punya merek seperti ini ya Mam, rezeki emak-emak dari YouTube. Ini ukurannya 20 cm. Lanjut di kabinet yang paling atas itu ada oven, jarang banget dipakai, jadi saya taruh di paling atas. Nah ini di kabinet sebelahnya lagi, ini saya gunakan untuk peletakan blender, terus ada juga slow cooker bekas waktu Syakil bayi, ada water heater kayak gitu-gitu, dan juga ada kayak mixer. Pokoknya untuk peralatan-peralatan yang jarang banget dipakai. Nah untuk kabinet atas itu masih alhamdulillah masih banyak yang kosong. Kebetulan kita barangnya juga cuman seiprit ya. Untuk panci juga koleksinya juga cuman itu aja yang dipakai, jadi ya udah.
Nah, untuk lantai saya pakai yang motifnya kayu seperti ini ya mam, tapi lupa lagi ini mereknya apa, jenisnya apa. Tapi kalau zaman sekarang udah banyak banget lantai vinil yang ada dijual di Shopee atau online shop lain ya mams, yang modelnya itu kayak wall sticker. Oke deh mams dan teman-teman semua, sampai di sini dulu videonya, video kitchen tour dapur minimalisnya Kias Mom. Semoga bisa bermanfaat dan gak ada maksud apa-apa selain untuk sharing. Alhamdulillah dengan adanya YouTube saya bisa punya rezeki entah dari endorse ataupun dari YouTube itu sendiri. Alhamdulillah semuanya ada proses, semuanya ada usaha, yang penting kita mau semangat dan terus berusaha ya mams. Oke, sampai di sini dulu, mohon maaf kalau kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.